Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kebahagiaan. Nah, tak lupa pula marilah banyak kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang-terang saat ini. Langsung saja untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya yaitu Ibu Rizka, langsung saja akan saya jelaskan tentang permasalahan anak usia dini. Nah, sebelum itu ada beberapa kata-kata yang bagus yang perlu kita pahamin ya. Bila seorang anak hidup dengan kritik, ia akan belajar menghukum. Bila seorang anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar kekerasan. Bila seorang anak hidup dalam ketakutan, ia akan belajar dengan rasa cemas. Bila seorang anak hidup dengan kecemburuan, ia akan belajar untuk merasa iri. Bila seorang anak hidup dengan olokan, ia akan merasa malu. Nah, ini sebenarnya kata-kata untuk menjadi ya motivasi juga untuk kita. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tugas yang diberikan, selanjutnya juga ada dari Dorothy Law Notley. Nah, jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, maka ia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia belajar menyesali diri. Dan jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar mengendalikan diri. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka ia belajar untuk percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan kelembutan, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar percaya. Dan jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menghargai dirinya sendiri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menentukan kasih dalam hidupnya. Nah, lanjut aja. Kalau kita mengkaji permasalahan tentang anak usia dini itu ada beberapa, dan beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama itu permasalahan anak untuk anak usia dini, yaitu yang pertama anak yang kurangnya ekonomi ataupun anak-anak terlantar. Nah, kalau kita bahas tentang anak-anak terlantar, ini sangat banyak ya, apalagi untuk wilayah kita di Indonesia. Jadi untuk kenapa permasalahan ini muncul? Karena kurangnya tanggapan ataupun orang tua belum paham, ataupun juga pemerintah, walaupun saat ini sudah sesuai dengan pasal, kalau saya tidak salah itu anak-anak terlantar itu orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu kan cuma dalam segi pasal, tapi buktinya tidak juga. Ada sebagian, tapi sebagian lagi tidak. Kenapa? Masih banyak anak-anak yang saat ini yang kita perhatikan umumnya untuk di wilayah Medan, ada anak-anak yang di lampu merah, ya ada yang mengemis, ada yang memang yang berjualan, saya nggak tahu juga, tapi saya pernah lihat ada yang menjemput, ada yang mengantar, seperti itulah. Intinya saya nggak tahu ini padahalnya ya termasuk anak terlantar juga karena dia tidak sekolah. Nah, selanjutnya kenapa anak-anak terlantar? Yang pertama itu ada beberapa faktor. Yang pertama memang karena perekonomian orang tuanya kurang. Nah, juga yang kedua juga kurangnya pendidikan. Nah, inilah dia permasalahannya. Selanjutnya ada lagi permasalahan yang sering kita dengar dengan broken home. Nah, broken home itu adalah anak dalam keluarga ataupun anak korban penceraian, anak yang kurang perhatian orang tua. Nah, ini juga menjadi permasalahan untuk anak pendidikan anak usia dini. Kenapa?
Iya, karena seorang anak yang ketika kekurangan rasa kasih sayang dari orang tuanya, maka muncullah dia memberontak ataupun ya tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan salah satu orang tuanya, ataupun dia lihat orang tuanya sering berkelahi, jadi menjadi sesuatu hal ya contoh yang tidak baik lah untuk anak. Nah itu ya, yang pertama tadi anak terlantar, yang kedua tadi anak broken home ataupun anak korban perceraian ataupun orang tua yang bermasalah lah intinya. Nah yang ketiga juga ada tuh namanya masalahnya salah asuh. Nah ini juga termasuk permasalahan anak. Kenapa? Ya karena anak diasuh tidak sesuai dengan yang pada umumnya itu dalam artian anak itu diasuh ya itu untuk, ataupun anak yang diasuh dalam pendidikan itu yaitu memenuhi beberapa aspek kita itu, yaitu tadi yang fisik motorik, kognitif, selanjutnya juga sosio emosional dan yang lainnya. Nah itu termasuk permasalahan bagi anak juga, salah asuh. Yang keempat itu anak dalam lingkungan yang kurang baik. Nah ini juga akan menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena ketika anak diasuh dalam lingkungan yang tidak baik, yang tidak benar, maka itu akan berhambat, merembet, maksudnya dengan teman-teman yang lain. Apa yang ia dapat dengan lingkungan yang nggak baik itu akan dibuatnya. Nah jadi untuk kita para pendidik juga para orang tua umumnya ya bagus-bagus lah dan pandai-pandailah untuk memilih lingkungan bermain anak. Nah, terus juga yang kelima itu anak korban kekerasan. Nah ini juga jadi sering momok ini bagi kita. Kenapa? Mungkin salah satu bagi kita pengajar, tenaga pendidik dan orang tua, kenapa anak korban kekerasan ini kita ketika anak itu mengalami kekerasan, dia akan lakukan itu untuk orang lain. Contohnya, jika kita memarahin anak ataupun memukul anak, dia akan nanti jumpa temannya yang nggak suka nanti dipukulin. Nah itu harap ya untuk kita umumnya orang tua ataupun tenaga pendidik ya tidak boleh keras, tapi kerasnya bukan seperti itu. Keras mendidik, intinya seperti itu. Nah itulah jenis-jenis permasalahan mungkin yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas yang diberikan Ibu Rizka ya. Karena kalau kita bahas lagi untuk permasalahannya itu lagi banyak, faktor-faktor juga banyak juga. Terkadang kalau kita bahas permasalahan itu ada faktor luar dan ada faktor dari dalam. Nah kalau kita bahas faktor dari dalamnya, kenapa permasalahan itu muncul, ya itu berasal dari dalam individu kita, berasal dari keluarga. Nah itu yang mempengaruhi sebenarnya, faktor yang mempengaruhi dari dalam ya. Terus juga bisa juga sifat bawaan dari keluarga, genetik begitu. Kalau faktor yang mempengaruhi permasalahan itu, faktor yang mempengaruhi dari luar itu ya pastilah dari tempat bermain ya, berasal dari luar individu itu, tempat bermain di luar keluarga yang ia lihat yang tidak baik, ataupun kadang yang baik juga akan baik, yang tidak baik akan tidak baik, seperti itu. Terdiri dari lingkungan ya pada umumnya lah. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk materi saya pada hari ini. Mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf ya, kesalahan dari diri saya sendiri dan kebenarannya dari Allah. Sekian dan terima kasih, semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.